renovasi jual, tapi bukan rumah kecil, gedung-gedung yang sangat-sangat tinggi. 20 M dijual 33 miliar. Yuk, kita akan lihat yuk. Wah, ini gedung baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ibu Amel, apa kabar? Wah, teman-teman, ini Bu Amel pemilik gedung ya yang sudah biasa bermain di beli renovasi jual, tapi bukan rumah coy, tapi apa? Perkantoran. Wah, Bu Amel, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Wah, semangat banget. Kok gak semangat gitu? Gimana caranya? Semangat. Semangat. Nah, teman-teman, ini kita akan tanya-tanya nanti kisah suksesnya kok bisa ya bermain properti, beli, renovasi, jual, tetapi bukan rumah-rumah kecil, tapi perkantoran, per gedung-gedungan gitu. Gimana caranya? Yuk kita akan bahas, kita akan kulik, dan kita akan tanya-tanya bisnisnya seperti apa, sehingga teman-teman juga belajar bagaimana menjadi seorang pembisnis properti, nanti akan jadi apa gedung ini, dan dulu seperti apa gitu ceritanya. Iya. Bu, ini dulu di tahun berapa Bu beli tanah di daerah Setiabudi ini? Tahunnya 2023. 2023. Iya. Dulu awalnya seperti apa Bu? Awalnya ini rumah, ya rumah tua ya. Rumah tua. Kan rata-rata di sini rumah tua dulu kan ya. Belinya pada waktu itu di 2023 Juni kita beli lahannya, kemudian kita robohkan, kemudian kita bangun gitu. Pematangan dulu baru bangun. Oke. Jadi pembangunan itu baru mulai awal 2024. 2024. Februari. Boleh muter-muter Bu kita Bu? Ya, boleh, Sambil silakan. ngobrol-ngobrol. Ya. Wah, ini rencana akan jadi apa Bu ini Bu? Kalau ini sih memang untuk perkantoran ya, karena basically memang saya di properti itu untuk perkantoran aja, office. Oh, kebanyakan. oke. Iya. Total luasnya berapa ini Bu kalau luasnya nih? Kalau luas lahan 426. 426. Iya. Kalau luas bangunan ini Luas bangunan 1.800 lebih. 1.800 lebih. Iya. Oke. Dan ini memang plong aja? Kalau nanti batas di sini itu ruangan ya, depan Oke. itu untuk parkiran seperti itu. Parkiran. Ini untuk lantai basement yang ini. Nah, kalau ini untuk apa Bu? Jadi kayak ada ruangan-ruangan gini? Nah ini nanti ada untuk lift Heeh. di sini, Oh, area ini lift lift ya. toh? Ya kemudian Kirain saya ini kontrol, parkir. area kontrol juga. Heeh. Kontrol untuk listrik, CCTV dan sebagainya. Nanti di sini lift, sini tangga naik. Itu tangga darurat. Ini rencana mau kantornya kantor apa Bu biasanya Bu? Target market Ibu kalau kantor sini? Nah, untuk target kantor karena memang kan kita investasi di properti ini kan beli, bangun, jual. Lagi. Ya. Flipper gitu ya. Ya, Beli, kalau baru misalnya nanti ada yang mau beli, ya kita jual kalau Nah. cocok harga gitu kan Iya, ya Pak. Kalau misalnya worth it disewakan, ya kita Sewakan sewakan dulu. seperti itu. Wah, Dan keren. intinya seperti itu sih. Boleh lihat Bu lantai Silakan. berikutnya. Wah, ayo let's go. Wah, ini. Waduh. Wah, lantai 2 nih, teman-teman. Ya, lantai 2. Yuk, sebelum kita Jadi kalau yang di sini semua nanti Pak itu Hah? PVC ya, Oke. tapak depan, samping kiri, kanan. nanti kita lihat desainnya ya nanti ya, Ya. tampilin desainnya. Oke, ini nanti rencana jadi apa Bu? Wih, ini Nah, tinggi sama. banget ya? Ya tinggi. Jadi memang ini konsepnya itu bisa dijadiin 2 gitu, model atas bawah. Oh, jadi satu lantai ini bisa dijadikan 2 ya, Betul. mezanin gitu dia. Mezanin. Naikin betul ke atas sekali. gitu. Oke, ini ceilingnya bisa 6 kayaknya ya? Iya, kurang lebih 6. Karena kan kita harus ada jarak mungkin sekitar 50 cm kan untuk nanti elektrikalnya. Oh, gitu. mechanical Ya, elektrikalnya. Tadi totalnya 350 meter ya? Iya, Lumayan ya. 350. Biasanya Bu kalau misalkan dijual satu lantai itu berapa sih rata-rata Bu? Kalau penjualan kita nggak bisa per lantai Pak. Oh, Iya, karena kan ini jatuhnya one building. Kalau jual ya harus semua satu semuanya, building ya. satu building. Kalau sewa beda, satu lantai satu lantai. Oke, ini tukangnya pada kemana Bu? Kebetulan kemarin tanggal 6 batas libur ya, waktu libur. Jadi kalau sama tukang itu kan kita kontrak 3 bulan, 4 bulan libur. Nah, dari Ramadan kemarin, setelah Ramadan mereka datang sampai Agustus ini, mereka pulang dulu nih tanggal 6 sampai akhir Agustus ini. Oke. Nanti awal September mulai lagi. Dan itu memang pengambilan dari tim kerjanya
pekerjanya tuh orang sini atau orang luar, Bu? Misal Ya. luar tuh dalam arti luar kota dari Jakarta. Luar kota. Kenapa, Ibu? Kenapa bisa luar kota? Kenapa nggak di Jakarta? Justru malah lebih mahal nggak sih kalau luar kota? Tergantung ya, karena kebetulan yang sering ngerjain kita punya gedung, konstruksinya juga, dan kemudian arsiteknya juga memang berasal dari luar kota. Oke. Jadi kita ambil dari luar kota, udah satu paket seperti itu, Pak. Oh, satu paket. Jadi Iya. dapat dipercaya. Itulah Iya. yang disebut namanya kepercayaan. Betul. Satu sekali. kali kepercayaan bisa dipakai terus walaupun seluruh Indonesia Nah, gitu ya. Betul. Nah, Jadi kan, sama kontraktor ini udah proyek keempat. wih, keempat udah. Ya, sudah keempat. Jadi memang udah lama kita sering bareng gitu kan Gitu. ya, mau renovasi juga tetap pakai. Orang tersebut ya. Betul. Wah, ini apa, Bu? Sebenarnya ini kolam renam ya. Nanti tuh kolam renangnya ngegantung keluar gitu tuh. Oh. Nah, cuman kan ini harus ada izin khusus nih Pak, karena kan kalau ngelewatin batas dari KRK itu kan harus ada izin lagi ya. Iya. Jadi kita udahlah bikin kecil dulu seperti ini. Oh, iya, iya. Ini Oh, kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meteran Iya. dari atas ya. Jadi Iya, betul. airnya ke bawah nanti gitu ya. Betul. Oke, 1,5 meteran. Oh, ini ada tempat ini Apa? apa? Kos-kosan. Kebetulan kemarin tukang pada di sini Pak, ya kan? Oh, Dari keren awalnya amat, di tempat bawah kos-kosan. pindah Wah. kos-kosan. Oh, ini lantai 2. Iya, Nanti kita bisa lantai atas, Bu. boleh Wih, silakan. kita lantai atas ya. Iya. View seperti apa? Wah, Oke. lantai 2. Ayo, let's go. Kalau lantai 3, apa bedanya lantai 2 sama lantai 3, Bu? Sebenarnya pertama beda fungsi ya. Tadi kan kita sengaja tinggiin biar bisa model mezanin gitu. Heeh. Sedangkan ini dia lebih pendek dari ceiling. Ceilingnya juga paling sekitar 4 meter aja. Tapi di dalam gambarnya itu ada kegunaan apa ini kira-kira, Bu? Ruangannya. Heeh, ruangannya. Sebenarnya dulu ini terbagi dua. Nah, dari sini 200 meter sampai tiang yang ini tuh memang di konsep awalnya kita mau jadikan kos-kosan. Iya. Nah, balik lagi tadi seperti yang saya ngobrolkan ya, benefit dan permintaan. Nah, karena kos-kosan di sini udah banyak, lebih banyak permintaan untuk office. Office. Oh. Bakal seperti itu. Karena kebanyakan yang datang kan calon-calon buyer itu dia minta luas. Oh, oke. Tanya Dan luas. ada aja orang yang mau invest atau mau beli, Ada aja, kantor ya? tergantung kepentingan seperti itu. dan mungkin maintenance-nya kalau nggak terlalu besar kali ya, kalau misalkan cuma 5 lantai tuh nggak terlalu besar sama daripada yang 15 lantai, 20 lantai. Karena kebanyakan kan gini, kalau konsepnya dia perusahaan besar, pasti ada juga aturan sendiri nih. Dia harus gedungnya seperti apa besarnya. Kalau yang untuk mungkin startup atau yang perusahaan-perusahaan kecil, ya sebatas 5-6 lantai is okay. Oh, Kebanyakan sekarang kan lebih mau mencari yang punya sendiri gitu kan, Hah? tapi ada gedungnya. Oh, Seperti itu. keren. Punya sendiri Iya. tapi ada gedungnya. Iya. Top, Marco, top. Seperti itu. Nih, lihat tempat kolam renangnya seperti apa deh kolam renang. Nanti kolam renangnya ini sebenarnya akan ada lagi ke atas gitu ya Pak ya. Sedikit penambahan kalau jadi gitu. Terus nanti kan ngegantung ke depan. Mungkin sekitar 7 meter panjangnya. Ke sana, Dari gantung sini. depan sini. Iya, ngegantung ke situ Pak. Buset, ngeri amat. Ngeri Amir ini. Wah, tuh tinggi banget. Oke. Iya. Yuk lanjut, kita ke rooftop nantinya. Wah, lantai 4 top Marco top ini. Luar biasa. Wah, keren Amir. Wah, teman-teman, ini saya sedang berada di lantai 5. Wah, ada member Tanah Property Platinum yang memang biasanya bermainnya bukan di rumah kecil, tapi rumahnya papan atas, bukan rumah sih sebenarnya. Gedung, wah, perkantoran. Yang beliau itu biasa mainnya di tanah, beli lagi, renovasi, terus kemudian dijual lagi. Saya mau tanya, Bu Amel, Iya. yang pertama itu proyeknya di mana? Pertama proyek apa dulu nih, rumah atau gedung? Gedung. Kalau gedung ini yang kedua. Kedua, Iya. oke. Yang pertama dulu seperti apa? Yang pertama di Kalibata, Pasar Minggu. Pasar Minggu, oke. Ya. Dan dulu tanahnya kalau boleh tahu modalnya berapa, kemudian di modal-modal HPP-nya berapa, dijual berapa? Dulu kita konsorsium tuh, 3 orang ya. 3 orang, Beli 20. Total semua 20? Iya. Habis 20. dari tanah dan bangunan. Ya. Berapa lantai, Bu? Itu 7 lantai sama rusuk. 7 lantai. Luas tanahnya Ya, berapa? Luas tanahnya 700-an. Luas tanah 700. Iya. Oke, kemudian dulu buka harganya berapa dan dealnya berapa? Dulu buka harga 35. Buka harganya 35. Iya. Terus kemudian dijualnya laku dealnya? 33.
33 miliar. Wah, keren Amir. Tinggal dihitung aja tuh berapa M tuh MBR. Nah, jadi ya kalau memang mau cepet kaya ya di properti. Jadi teman-teman Platinum, Anda akan ketemu dengan kelasnya udah papan atas ya. Seperti Ibu Amel ini yang memang luar biasa, mainnya udah hitungannya perkantoran atau gedung gitu ya. Karena kalau main yang kecil-kecil ya capeknya sama. Terus kemudian Sama. waktunya sama, capeknya sama ya, lebih baik gede sekalian. Bu, terus kemudian yang selain perkantoran atau gedung, rumah pernah juga? Rumah pernah. Dari harga berapa, Bu? Yang kecil ya? Range harga, karena aku kebanyakan memang mainnya wilayah Jaksel ya. Oh, Jaksel. Anak Jaksel Ya, gitu ya. gitu. Tergantung situasinya nih di mana. Kayak misalnya kalau di Kemang atau daerah Setiabudi di sini memang range harga udah sekitar 10 sampai 20 M-an. 10 sampai 20 M. Ya. Terus Itu juga sama kalau rumah tua ya kita bangun kembali, kalau tidak perlu dibangun kita renov seperti itu. Oke. Karena kebanyakan itu permintaannya yang mau sewa itu expat. oh, expat. Iya. Ekspatriat. Iya. Boleh tahu, Bu, kalau rumah-rumah kecilnya, bukan rumah kecil, maksudnya yang di bawahnya itu dulu modal berapa, jual berapa? 15 sampai 25 ya. Modalnya? Ya modal. Modalnya 15 sampai 25. Modalnya 15 M Sampai 25. sampai 25. Iya. Dijualnya? Sekitar 35-an. 35 M, coy. Wah, lumayan. Berapa bulan, Bu, laku? Atau 1 tahun atau berapa lama? Range-nya di rata-rata 1-2 tahun ya. 1 sampai 2 tahun. Ya, Nah, itu loh. after renovasi. After renovasi. Jadi, ya no problem. 10 M, 2 tahun. Ya. Kipas-kipas gitu ya. Kalau saya lebih spesifikasinya target itu beli jual di 3 tahun minimal. Oh, memang 3 tahun. Udah Iya, gitu. diaturkan gitu ya. Diaturkan. Udah diaturkan 3 tahun dan ternyata nggak nyampe 3 tahun, 2 tahun beres, Ya. 2 tahun beres gitu Ya. ya. Kemarin saya diceritain teman-teman, nggak hanya di Jakarta tapi di daerah Sulawesi ya, Bu ya. Daerah Sulawesi itu ada beberapa hektar-hektar bekerja sama dengan tanah properti. Jadi teman-teman yang kontraktor, developer, agen properti ya, notaris, kemudian apapun gitu ya, yang pokoknya di properti gitu ya. Yang mau kerjasama, tanah udah siap, Bu ya. Tanah udah siap. Tanah udah siap, silakan teman-teman yang mau kerjasama dengan kita ya. Anda kontraktor atau developer kerjasama udah. Tanah sudah ada, Anda yang bangunkan. Misalkan seperti itu juga boleh. Atau modalnya kurang Pak, udah kami bantuin modalnya gitu. Jadi siap kita bantuin, tapi kerjanya harus benar gitu. Kalau nggak benar ya nggak pas juga gitu ya. Bu, mau tanya Bu, kisah Ya. suksesnya Bu Amel tuh seperti apa kok? Kayaknya Ibu anak orang kaya ya, Bu. Bukan, orang biasa juga. Nah. Jadi awal mula tuh main di properti, sebenarnya saya cuma sebagai perantara dan broker juga, Pak. Awalnya RCTI. Apa Ya, itu RCTI? apa Rombongan Calo Tanah Indonesia. benar. Oke, terus Ya, habis itu? jadi ada komunitas lah kita ya, dan memang intinya seperti ini. Kalau mau target besar, ya harus di tempat yang Besar. Nah, karena targetnya besar di wilayah sini, karena kita memang mainnya area Jaksel kebanyakan ya. Jadi ya otomatis fee yang kita dapatkan juga kan lumayan besar. Iya. Nah, fee inilah yang kita kumpul-kumpulkan sebenarnya Pak ya. Oke. Kita olah dari yang kecil. Ya memang kalau di properti mau lihat untungnya kita harus membangun dari sendiri gitu. Jadi kalau kita misalnya nitip di developer ya agak susah. Iya, seperti iya, ya. iya. Karena kebetulan saya memang tidak bekerja sama dengan developer ya. Kita independently untuk membangun sendiri. Wow. Seperti itu. Nah, biar kita tahu nih berapa nih bahan, berapa ini gitu kan. Nah, itu kan bahan pembelajaran sebenarnya Pak. Supaya kita ada ilmu juga gitu kan. Yang saya nggak ada basically di properti sebenarnya. Tidak ada Gitu ya. basically di properti. Betul. Tapi beliau itu mau belajar. Terus kemudian kok bisa begitu jadi agen properti, jadi broker, dia apa lagi, Bu? Dari situlah hasil-hasil dari situ kita kumpulin, terus beli yang kecil gitu kan, renovasi, jual lagi. Nah, awalnya seperti itu dan ya syukur alhamdulillah ini dikasih kepercayaannya sama Allah ya. Ya, Masya Punya Allah. rezeki di sini gitu kan, dari gedung Kalibata nih kejual aku beli sini. Mantap, mainnya Gitu. gedung coy gitu ya. Oke, Bu, kalau di Ya. sini harga modal tanahnya berapa, Bu? Kalau di sini kebetulan range harga rata-rata tanah itu 60 juta sampai 80 juta per meter. 60 sampai 80 juta per meter. 60 sampai 80 juta per meter Ya. di Setiabudian ya, Iya. di Setiabudian. Nih kalau dari sini kita lihat nih yang ada pohon-pohon ini nih. Nah, ini listingnya masuk juga nih ke kita, kurang lebih di situ 1000 meter dia Oke. dijual 100 juta per meter tuh. Wow, Ya. 100 juta per meter? Ya peruntukannya memang untuk gedung seperti Astra ini. Oh, Iya. oke. Seperti itu. Nah, itu juga listing tuh masuk kemarin. Oke. Nah, Jadi listing Ibu juga? bareng sama Bareng. teman-teman Oh, buat properti. teman-teman. Jadi Ya. sebenarnya beliau ini juga investor juga, agen properti juga, Nah, developer properti juga, semua ya kita lengkap. harus relasi kan di properti dibutuhkan ya. Betul. Ya, relasi seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Oke. Ya, karena pembeli kita nggak tahu dari mana ya, seperti itu. Bu, terus kemudian kita modalnya di sini berapa lagi? 60 juta sampai 80 juta tanahnya Iya, doang. Untuk tanah. Luasnya 400. Di sini 426. Oke, 426. Untuk tanahnya aja kurang lebih berapa M ya? Kurang
kurang lebih habisin 25 lah. 25M, coba bayangin 25M. Terus kalau mau bangunan kira-kira berapa Bu estimasi? Kurang lebih 38 38. Nah, sampai 40 lah ya. dijualnya berapa Bu estimasi? 57. 57M. Jadi teman-teman 57M. Bayangin langsung hitung aja 30 sama 57 berapa M gitu ya. Jadi Anda bisa belajar itu. Terus yang kedua, Bu, kalau misalkan saya nggak ada keilmuan tentang developer, Iya. saya nggak ada keilmuan tentang dunia properti, Iya. tapi saya mau belajar sama Ibu, bisa nggak sih Bu? Iya. Misalkan patungan gitu, oh dana saya nganggur nih gitu ya, gimana Bu? Bisa nggak Bu? Konsorsium. Konsorsium. bahasanya. Iya. Nah, jadi di Tanah Properti Platinum itu kita Iya. akan patungan bareng-bareng ya. Untuk misalkan, wah saya modalnya cuma sekian, 100 juta, misalkan 500 juta, oke patungan, boleh, kita konsorsium namanya. Iya. Nanti ada bagi hasilnya atau nanti di per bulan berapa gitu ya, nanti tinggal pada penjualan baru nanti tinggal bagi hasil. Sesuai dengan sahamnya masing-masing juga bisa. Dulu di Kalibata juga seperti itu. Oh, Kita gitu? konsorsium 3 orang. Oh, Ya, oke, untuk oke. pembeliannya ya. Nah, kemudian kita kontrak lah berapa nanti dapat berapa. Ya. Dari situ awalnya ya bersyukur itu terselesaikan semua dengan baik. Ya, makanya kita next project lagi. Tapi ini pure saya sendiri. Keren, top Marco, top Jos, Marco Jos. Ya. Wah, ini yang luar biasa teman-teman. Kita dapat inspirasi dari Bu Amel yang luar biasa. Mungkin Bu, Ya, ya. pesan apa Bu untuk masyarakat Indonesia? Ya seperti kemarin yang kita bilang ya, kalau kita berbisnis di properti itu tidak ada yang namanya instan ya. Pertama kuat dulu nih, kuat dari segi kita mau menjalani atau tidak ya. Tekadnya dulu nih. Tekadnya dulu. Nah gitu, terus ya kesiapan, ya Hmm. kesiapan dan planning yang matang seperti itu. Oke. Ya yang ketiga ya tentu modal. Modal, ya oke. modal cukup enggak nih? Misalnya nanti ada A B resiko seperti apa. Nah Oke. makanya kalau misalnya memang kita tidak bisa memulai dengan sendiri, kita bisa mengajak dengan konsorsium bekerja sama, menjaga kepercayaan juga ya karena properti itu bisnisnya soal trust karena waktu ya panjang gitu. Kalau kita nggak bisa menjaga kepercayaan, banyak kan developer kolaps karena tidak bisa menjaga tanggung jawab. Seperti Wow, itu. keren. Mungkin pesan Bu untuk yang belum bergabung di Tanah Properti. Ayo. Ya, ayo bergabung. Kelasnya Bapak Dimas sangat bagus ya. Dan saya rasa banyak inspirasi juga ya yang bisa kita dapat dari kelasnya Pak Dimas. Jangan lupa gabung member Platinum. Mantap, Ya, biar bisa lebih dekat sama Pak Dimasnya nih. Dan juga dekat sama Ibu Amel yang punya gedung ini. Luar biasa. Nanti kalau misalkan ketemu dengan orang-orang yang papan atas, minimal pemikiran kita juga papan atas. Nah, betul. Dan juga ya, caranya dia mencari uang juga kita akan bisa nyontek. Nah. Oh, dia cari uangnya begini, kita juga mau dong. Ya. Nah, kenapa? Karena sebaik-baiknya orang itu sebenarnya nyontek. Sebaik-baiknya orang itu bermanfaat untuk orang lain, betul. Yang kedua adalah dia sebenarnya nyontek dari orang lain kok. Ibu juga nyontek dari orang lain, saya juga nyontek dari orang lain. Ya, kita harus belajar kan Belajar. gimana sih caranya Agung Sadayu bisa sesukses itu kan? Iya, gitu. Luar biasa, beliau ini wah sungguh top Marco top. Nah, untuk itu teman-teman, yuk gabung di Tanah Properti. Saya Dimas Ananto, founder Tanah Properti dan juga Saya Ibu Amel dari member Platinum Ternak Properti. mengucapkan salam mantap. Terjangkau Ternak Properti, solusinya untuk properti. Mau beli rumah, tanah atau ruko, semua bisa diurus di sini dengan strategi cerdas dan harga terjangkau. Ternak Properti, bikin impian properti jadi nyata.